kalian yang malam minggu, yang gak malam minggu nontonin kita aja ya. Jadi hari ini aku sama Andi pengen ngobrolin apa nih, Andi? Kita bakal bahas tentang relationship atau tentang percintaan. Benar. Percintaan maksudnya relationship di dalam percintaan gitu. Karena kita berdua lagi gak malam minggu, jadi kita ngobrolnya sama kalian aja ya. Ya, selamat menonton semuanya dan enjoy the video. Iya, kasihan banget ya Iya. kita. Tapi sebelum kita masuk lagi ke dalam pembahasan, langkah baiknya kalau misalnya kita lepas masker dulu nih ya, soalnya kita sudah mematuhi protokol kesehatan dan juga apapun itu aturannya kita sudah patuhi semuanya. Ya oke, kita lepas masker dulu. Aduh, belibet banget nih ngomong. Iya. Dan tadi soalnya kita ketawa-ketawa, jadi masih ke bawah ketawa-ketawanya itu loh. Mas agak bersemangat mas yang di sebelah saya ini kebetulan ya. Iya, jadi kan relationship ini kan luas banget ya. Iya, setahu aku sih luas banget. Iya. Banyak maksudnya dari toxic relationship, terus dari apa pokoknya banyak deh. Nah, kali ini enjoy relationship. Kayak any kind of that. Iya, benar. Iya, benar aja sih. Benar aja sih. Nah, jadi kita hari ini pengen ngomongin seputar dunia perbucinan duniawi. Ya, tapi kita bakal bahas di sisi cowok sama versus sisi ceweknya. Jadi kita bakal gimana ya, kayak menyuarakan, gue sendiri menyuarakan dari sisi cowoknya gitu. Iya. Nah, Dan kalau aku dari sisi cewek. Jadi kayak aku harus membela kalian semua. Tenang guys, aku kalah. Oke, sekarang lanjut di mana nih? Kita mau bahas tentang apa dulu nih? Yang pertama, relationship tipe yang kayak gimana? Segini loh, kayak aku tuh kayak aku mau cerita aja nih soalnya banyak, mungkin aku sendiri ya, terus banyak juga teman-temanku tuh yang kayak bucinnya tuh bucin banget, ngerti gak sih? Yang kelewatan bucin gitu ya? Kelewatan bucinnya sampai kayak aku pernah punya cerita. Maksudnya aku lihat cerita orang terus ternyata aku juga pernah kayak gitu. Jadi gini, ada orang cerita dia itu beliin martabak, dia habis pulang jalan sama pacarnya, cewek. Terus dia tuh beliin martabak buat keluarganya, terus dia bilang sama keluarganya, ini dari pacarku, biar keluarganya nerima si cowok itu, ngerti gak sih? Biar image-nya tuh bagus gitu loh, padahal tuh yang beli ceweknya. Ngerti? Oh, jadi ceweknya ngaku-ngaku kalau misalnya Iya. martabak itu dibeli sama cowoknya. Iya, terus dikasih- supaya image cowoknya itu bagus. Dan ternyata aku pernah begitu. Lu pernah kayak gitu? Dan itu bilang tuh bucin. Itu bucin parah sih, kayak bucinnya tuh sampai kayak ya ngapain beliin martabak buat orang lain dengan kedok gitu loh. Iya sih, emang lu udah ngobrol gitu ke cowok lu kayak gue mau beli martabak nih biar lu diterima di keluarga. Enggak, aku nggak beliin martabak Kan pasti sih. ada another way gitu, kayak cara Iya. lain buat gitu. Tapi kok bro bisa gitu loh milih martabak? Nggak martabak sih, Ya, lu tapi sudah tertoksik sama ini, sama film-film Indonesia sih kayaknya. Kayak calon mantunya bawain martabak, ini loh martabaknya gitu. Ya kayaknya kan? sih ya, kayaknya sih. Tapi itu nggak martabak, tapi kayak ya makanan supaya orang rumah ini happy aja gitu loh. Oh, jadi kayak, itu menurut lo bucin gitu ya? iya, kayak Emang sih kita susah banget bedain bucin sama bener-bener goblok. Saya kalau kita sudah beda benar-benar tipis, goblok kamu. iya, bucin sama goblok tuh kayak beda tipis gitu loh. Iya, Kalau misalnya orang lain ngelihat, ih gila itu goblok banget gitu kan. Tapi kalau di perspektif lo bilang kayak, ih gue bucin banget sih, gue rela buat ngelakuin ini. Iya kayak Iya gitu. kan? Iya kayak gitu, kayak ya udah yang penting ini hubunganku beres gitu. Iya, Walaupun gitu. dilihat orang lain goblok tapi tetap melaksanakan itu. Karena kayak mereka nggak bakal ngerasain apa yang lo rasain sebelum mereka mendapatkan pasangan gitu. Iya bener banget. Ntar kalau lo misalnya udah dapat pasangan, lo juga bakal ngebucin gitu sih menurut gue. Oh, jadi kamu pernah ngebucin? Pernah sih. Terus kamu sadarnya kenapa kok kamu itu bucin? Gimana contohnya? Iya, kayak apapun yang dia mau, kayak aku bakal berusaha gitu loh. Misalnya ceweknya kode, lip tintku habis nih, beliin gitu. Enggak, nggak sih? gue kalau ke finansial masih belum ya, karena Oke. sejujurnya gue juga masih belum Masih melarat ya, Wak? Sama diri gue aja masih kurang gitu loh. Jadi ya makanya itu kayak kalau misalnya gue nggak bisa ya udah berarti nggak bisa gitu. Tapi nggak benar-benar bucin banget sih gue, kayak gue masih pikir pakai logika gitu loh. Kayak Iya, belum namanya tentu. cowok ya. Cowok kan pakai logik ya. Kalau cewek kan pakai Perasaan. feel gitu. Iya bener, Nah, iya bener gitu. ya. Ya emang kayak gitu deh. Tapi ya kalau misalnya perasaan gitu, lo kalau misalnya mencintai orang itu jangan sampai 100% gitu loh menurut Iya, gue. katanya sih gitu ya. Jadi kayak bagi gitu nah. Karena bakal goblok ya kan? Iya, tuh. Saking Gila, cintanya saking jadi cintanya jadi kegoblokan.
Gue punya teman waktu SMA saking bucinnya, padahal mereka belum pacaran. Tapi kayak sudah diantar jemput yang kayak cuma 1 jam gitu loh, misalnya dari sekolah ke rumahnya 1 jam nih, ke rumah cewek, tapi tetap dijemput gitu. Kayak it's another level bucin sih menurut gue. Iyalah, apalagi belum pacaran ya. Definisi bucin kan budak cinta gitu kan. Jadi Iya. kayak budaknya cinta gitu. Mau apapun hubungannya sebenarnya semua orang bisa bucin sih. Ya, sama hewan aja kita bisa bucin gak iya, sih? friendzone gitu. Iya, Animal zone gitu. Animal zone. Itu gue nggak tahu loh kalau misalnya itu baru. Nah, selain bucin apalagi nih, Nes? Nangis. Nah, Ini lucu sih. ntar paling teasernya nanti ketawa-ketawa gue. Yang biasa sih gitu. Selain bucin ya kita pindah ke obrolan lain selain bucin. Kalau bucin kan pasti yang pertama. Iya. Apa ya, sebenarnya tuh bucin tuh bisa mengarah ke toksik juga gak sih? Toxic kalau Karena saking cintanya, maksudnya saking percayanya mereka satu sama lain, jadi semakin nggak beres gitu loh hubungannya. Padahal kan nggak seharusnya kayak gitu, tapi mereka begitu gitu. Nah, ada kok. Oh, jadi kayak kan di setiap dunia ini ya pasti punya sisi buruk sama sisi baik. Iya, kan? benar. Nah, begitu juga sama bucin. Kayak ada bucin yang baik sama yang buruk. Iya, gitu kan. benar. Ada bucin Mungkin- yang sama-sama motivasi. Iya. Kalau misalnya kayak tadi lo bilang kalau misalnya itu toxic kan, bucin toxic, berarti mereka yang bucin itu kayak mungkin bucinnya mereka tuh ke hal negatif gitu. Kayak apapun yang ceweknya mau dikasih. Iya, soalnya tuh sampai aku punya temen tuh yang sampai kayak lupa sama keluarganya, lupa sama temen-temennya yang kayak gitu loh. Iya, Iya itu kan? ngeri banget sih berarti kayak sudah ya udah hidup gue di tangan lu gitu kan, berarti dipegang sama pasangannya Iya. sendiri gitu ya. Ya padahal kan bahaya, maksudnya kan ada mesti yang lain yang harus didengerin, tapi mereka Iya. tetap kekeh pokoknya maunya sama pacarnya gitu, apa-apa sama pacarnya sampai ketergantungan gitu loh istilahnya. Iya sih, ngeri banget sih itu kalau misalnya kayak gitu. Tapi lucunya lagi kalau misalnya pacaran yang bucin tapi maksudnya tapi tetap sehat gitu loh, bucinnya tetap sehat, kayak misalnya kita ngumpul tapi ya ramean sama teman-teman. Misalnya kita berdua pacaran terus aku dibawa ke circle-nya dia, aku bawa circle-ku ke kamu, yang kayak gitu tuh kan seru ya. Maksudnya pasarannya tuh nggak berdua doang gitu loh. Tapi Jadi dalam hati si cewek atau si cowok pasti bakal khawatir gitu loh kalau misalnya lo bakal direbut sama temen gue gitu. aku nggak pernah mikir begitu ya. Emang iya? Enggak sih, emang kamu pernah mikir Nggak gitu? tahu kan? Kan siapa tahu nih, kayak misal gue bawa lo ke circle gue kan, tiba-tiba ada temen gue yang nanya IG-nya apa bro? Kayak berawal di situ terus lo ladenin orang itu, kayak ya pasti bakal muncul negative thinking gitu kan, pasti. Bisa jadi sih, cuman kayaknya aku enggak sih. Emang laki-laki gitu ya? Enggak sih, enggak Tapi semua. tapi aku tuh pernah waktu itu punya pacar, punya teman pacaran, terus dia ini marah, si cewek ini marah, temanku ini cewek marah. Kenapa sih aku tuh kayak nggak pernah dibawa ke teman-temanmu? Kenapa kamu nggak pernah ngenalin aku ke teman-temanmu? Terus katanya cowok, ya biar kamu nggak diribut sama teman-temanku, katanya gitu. Nah, tapi kalau menurutku ya dari cewek, maksudnya kan kita kan pengen diapresiasi gitu loh kehadiran kita. Jadi kita tuh pengen diajak ke circle-nya dia supaya ngerasa kayak aku nih pacarnya dia nih gitu. Tapi kok cowok malah mikir direbut. Enggak sampai direbut juga. Mungkin si cowok juga bakal mikir kayak buat apa lu datang ke tongkrongan gue juga kayak gue nggak mau kenalin lo. Kayak misal lo baik nih kan, gue nggak mau kayak ngebongkar sisi yang cowok itu loh, kayak ada hal-hal cowok yang lakukan yang cewek itu nggak lakukan gitu loh. Jadi jangan sampai lah, kayak kita juga protect cewek gitu loh, kayak melindungi ceweknya gitu. Iya, kalau dia sih baik ya. Ada banyak yang nggak. Ya ada aja. Astagfirullahaladzim. Ada banyak di dunia ini yang baik sama yang tidak baik pokoknya. Itulah fungsinya teman ya, ngasih Ah. tahu pacarnya, ngasih tahu temannya pacaran. Cuma kalau misalnya si ceweknya minta buat diapresiasi, kan ada banyak cara. Oh, iya benar. Nggak perlu harus ke circle si cowok gitu kan. Oh, jadi Ada. menurutmu kalau misalnya cewek, kamu misalnya punya pacar terus pacarmu minta kamu mau nggak ngenalin aku ke teman-teman, terus kamu gimana? Nah, aku ya udah nanti ada saatnya kok bakal gue gue kenalin ke teman-teman gue, atau mungkin kalau misalnya lagi ngajak jalan bareng, nonton bareng sama teman-teman gue ajak gitu. Oh, Kan nunggu si momen cowok ya? juga bakal gak enak kayak ih kita lagi nongkrong cuy, ngapain lu bawa cewek lu Oh, iya, gitu benar. kan, kayak mengganggu. Oh, iya, ada sih Nah. tongkrongannya kayak gitu ya. Si cowok juga butuh me time gitu loh. Tapi nih ya, kalau aku ya kan banyak nih, maksudnya tuh permasalahan yang apa nih namanya, dari sisi cewek ini kayak pokoknya laki-laki harus nurut sama cewek
ngerti nggak sih kayak gitu? Nah berarti itu namanya apa ya? Aku tuh ada baca di media sosial gitu namanya kayak semua kendali ada di tangan cewek. Oh, ceweknya mendominasi hubungan. Iya, mendominasi hubungan gitu. Itu kan nggak baik seharusnya. Oke. Karena kalian tuh berpasangan itu dua pikiran loh. Ada si cewek sama si cowok. Nah kalau ada apapun, hal-hal apapun yang lo butuhkan ya udah lo ngobrol gitu, ngobrol karena komunikasi itu merupakan satu hal dewasa dalam suatu hubungan gitu. Jadi Iya apapun kendalanya, apapun situasinya ya udah ngobrol. Diimbangi lah ya, Ya. cewek dan cowok. Nah, soalnya tuh maksudnya tuh banyak gitu loh di masalah-masalah di hubungan ini tuh yang sebenarnya tuh harusnya diomongin tapi tuh nggak jadi diomongin. Kayak contoh ya, aku tuh punya nih contoh nih satu. Kita lihat perspektifnya dia ya. Oke. Jadi ini di aplikasi, boleh sebutin nggak sih? Aplikasi apa tuh yang lagi tren sekarang yang bisa musik-musikan gitu Ya. ya, yang joget-joget gitu. Joget-joget. Jadi dia itu cerita tentang first date-nya dia. First date. Nih, kamu nonton aja kali ya. Ntar bakal kita tayangin lah. Yang dia ya. Nanti Ininya di tayangin sini. videonya. First date. Catat ya, first date. Ini first date-nya bukan yang sama IPDN, nanti kalian salah paham. Oke, first date jalan pertama itu mulai jam 9 malam. Which mean udah banyak banget toko makanan yang udah mulai tutup, udah mau tutup. Tinggal rumah makan yang mungkin di pinggir-pinggir jalan yang bisa stay sampai jam 11 malam gitu kan. Di atas motor, gue ditanyain, kamu bisa kan makan di pinggir jalan? Terus gue jawab, hah? Ya bisa lah, emang kenapa? Soalnya aku ngeliat feed Instagram kamu, kayaknya kamu gak bisa makan di pinggir jalan deh. Gue udah ilfil digituin, sumpah. Bisa lah. Udah nih, kita pergi ke Tora-Tora. Orang Jogja pasti tahu Tora-Tora di mana. Terus pas lagi lihat menu di Tora-Tora, dia bilang kayak gini lagi, kamu makannya gak banyak kan, aku gak bawa banyak uang. Oh, berarti dia mau bayarin kan kalau dia ngomong kayak gitu. Ya kan, girls? Ya udah nih, gue pesen menu sesuai dengan kantong dia. Pas selesai makan, pas gue udah ngode bilang udah, catat gue yang ke kasir. Itu ngerti nggak sih maksudnya? Di situ udah ada bisa dibantah sih. Ya nggak sih, maksudnya kayak bener nggak sih? Maksudnya ini perspektif ya, bener nggak sih kalau first date itu laki-laki yang harus ngebayarin? Kalaupun emang itu split bill atau itu bayarnya masing-masing, harus apa sebelum jalan tuh kayak dikonfirmasi gitu loh, ini kita split bill ya, gitu nggak sih? Kalau kamu Ya gimana? harusnya sih kayak gitu sih ya. Di situ kalau bisa gimana ya, di situ udah kesalahan si cowok juga sih. Oh, Tapi gitu. kan kita nggak tahu siapa yang ngajakin jalan duluan kan. Iya. Tapi kayak aku dengar tadi pas first date jalan duluan gitu kan. Iya. Mungkin nggak tahu siapa yang ngajak, mau cewek atau cowok. Tapi biasa yang ngajak kan yang harus bayar. Oh gitu, Ah, menurutmu gitu? Iya. Tapi di situ dia ngomong, si cewek ngomong kalau misalnya si cowok nanya mau makan, kalau bisa nggak makan di pinggir jalan. Iya. Gitu kan. Iya. Nah itu tuh kayak sudah si cowok ini sudah khawatir gitu loh. Iya, Kayak benar. kayak gimana ya, si cowoknya ini juga belum ada prepare gitu nah. Ya seharusnya sebelum jalan prepare nggak Iya, sih? Kayak prepare mau gitu. ngajak ngomongnya jalannya kemana gitu. Kayak harus ada plan, ntar kita jalan yuk. Ya itu ceweknya mau kemana, makan apa gitu-gitu Iya, kan. iya. Nah si cowok udah insecure duluan ngelihat Iya. Instagramnya si cewek itu lagi tadi. Iya, bener banget lagi. Sosial banget kan. Iya. Kayak iya sih emang kadang gue juga kadang insecure kalau misalnya lagi deketin cewek terus tuh lihat di Instagramnya dia, gila kayaknya ini anaknya sosialita banget, gitu. bakal sesuai gak sih ya sama kehidupan gue. Jadi kayak kita lagi yang bakal mikir gitu kan. Cuma mau nggak mau kita juga harus ini loh, harus introspeksi diri kayak misalnya gue bisa sih kayaknya dapetin dia, kayak gue layak gitu. Optimis lah ya. Optimis gitu kayak gue layak buat dapetin dia gitu sih. Tapi di situ sih si cowoknya yang salah, soalnya Iya. udah nanya jangan lu nggak makan banyak kan gitu kan. Kamu makannya nggak banyak kan, Iya. kayak hello. Nah, cuma itu kan di video itu kan kita cuma lihat dari speak Iya, up-nya si cewek. cewek. Kita belum dapat speak up yang si cowok gitu kan. Soalnya aku tuh banyak banget ketemu orang yang kayak gitu, kayak misalnya nih yang cowok ngajak jalan, terus nanti ujung-ujungnya dia diem doang. Ya ujung-ujungnya yang ke kasir siapa? Ceweknya. Kayak please lah, harusnya tuh ada konfirmasi duluan di awal gitu loh kalau mau ngajak jalannya nggak sih? Nggak melulu harus cowok yang ngebayarin sih, cuman konfirmasinya itu loh, kita butuh itu. Iya, terus konfirmasi ya. Bener banget. Terus ngomong-ngomong sosialita tadi ya, emang iya cowok tuh bisa se-insecure itu? Iya tahu gila. Banyak banget cowok-cowok yang insecure lihat feed Instagram si cewek-cewek gitu loh. Kan Instagram maksudnya kan cuman page semata gitu loh.
Apa bisa dianuin? Si cewek ngupload itu pasti punya tujuan gitu kan, kayak misalnya ngerapihin feeds. Oh benar. Ada tujuan keestetikan. Terus tuh ada juga misalnya yang upload di Instagramnya kayak upload foto makanan gitu kan, biasa banyak tuh kan sebelum Iya. kita habis pesan makan, makanannya datang kita foto baru tuh diupload di feed Instagram sebagus mungkin, diedit sebagus mungkin. Tujuannya ya itu kan pasti kayak lu ngeliatin kalau misalnya sosial media itu kayak gini gitu loh. Benar. Oh Kayak kayak kehidupan gue tuh kayak gini. Iya. Oh gitu. Cuma si cowok juga harus pikir kadang kehidupan di sosial media itu nggak sejalan sama kehidupan di realita gitu. Oh jadi benar ya kata orang nyari jodoh itu harus sesuai sama standar kita nggak sih? Standar kita. Maksudnya standar dari apapun ya, maksudnya dari finansial, dari keluarga, apapun itu lah ya. Gitu. Terus kan kayak banyak gak sih kayak cerita, maksudnya kamu punya gak sih cerita temanmu yang kayak ada masalah gitu, biar kita bisa obrolin bareng dari sisi kita gitu. Gimana ya, gue punya temen satu gitu kan, cuma dia jarang banget buat cerita tentang hubungannya mereka gitu. Kayak ya udah itu masalahnya dia, kecuali kalau misalnya dia minta suatu apa ya nasihat gitu ke gue baru gue kasih. Tapi kayak sejauh ini masalahnya dia tuh kayak gitu-gitu aja sih, kayak paling di ghosting. Oh ghosting. Itu Ghosting, ngomong-ngomong ghosting, di relationship itu banyak banget yang di ghosting. Oh ya. sekarang itu lagi zaman atau lagi terkenal namanya virtual love. Oh, yang kenalannya cuma dari sosial media. Tapi bisa jatuh cinta. Itu hebat banget sih menurut gue. Gak ketemu langsung tapi bisa jatuh cinta. Nah, Kamu pernah? Oh, ceritain dong. nah di situ lo pasti bakal mikir dong kalau misalnya love virtual love gitu kan. Lo masih belum kenal siapa orangnya, tapi lo udah sayang. Nah, berarti tuh cinta tanpa mandang fisik. Iya, cuman kan maksudnya love language-nya itu berarti kamu cuma dari teks doang gitu ya? Iya, teks. Bisa call, mungkin telepon bisa. gitu. Video Tapi call mungkin untuk ketemu sometimes. langsung itu kan maksudnya tuh itu tuh bagiku ya itu tuh syarat buat kita punya hubungan gitu loh. Tapi kok kamu bisa pacaran tapi nggak ketemu? Nggak pacaran kamu. Oh nggak pacaran? Oh iya nggak pacaran Virtual- maksudnya. Kayak ya udah apa kayak kita mungkin bukan jatuh cinta beneran gitu, kayak mungkin cuma nyaman aja sama sikapnya Oh, dia, iya. caranya dia care ke kita, typingnya dia, apalagi typingnya orang tuh sekarang lagi rame kayak typing Kenapa cowok ya? ganteng, typing cewek cantik. Aneh. Iya itu kayak freak banget ya. Iya. Terus tuh banyak banget orang-orang yang pretending kayak dia typing kayak gitu loh, kayak enggak, definisi dari cowok ganteng, cewek cantik tuh nggak kayak gitu, nggak dari typingnya. Iya. Oh jadi orang-orang mulai kayak aku mau taping kayak gini yang berpikir kan? Iya, bener sih itu. Banyak banget. Nah terus di ghosting tadi gitu emang kalau misalnya dari virtual emang supaya di ghosting gitu ya maksudnya apa tuh namanya? Ghosting itu kalau misalnya virtual, ghosting itu merupakan salah satu cara yang paling amat berhasil sih menurut gue, tapi Parah sakit. banget. Tapi emang ya pasti di ghosting ya karena kan Iya, nggak kalau ketemu. nggak mau soalnya mau sedekat apapun kalau misalnya udah di ghosting ya sabar gitu loh. Gila ya. Tinggal sadar diri aja. Menurut lo ghosting itu ada negatif gak sih menurut lo? Negatif lah. Soalnya kalau menurutku ya hubungan itu walaupun kita nyaman sama orang, aku tetap harus kayak konfirmasi, aku ini nyaman tau ngobrol sama kamu kayak gitu, biar kayak dia konfirmasi aja. Terus kalaupun dia ngeghosting jadi kayak jelas gitu loh. Jadi oh ya udah hubungannya putus, bukan kayak semata-mata cuma di ghosting doang walaupun gak pacaran gitu. Kayak jadi di ghosting itu menurutku itu tuh jahat, ngerti gak sih? Karena itu tuh nggak ada kepastian sama sekali. Tuh kita nih misalnya chatan terus nyaman, istilahnya itu kan jelas ya kalau kita ini nyaman dua-duanya gitu. Nyaman. Terus kalau di ghosting salah satunya ghosting itu jahat sih. Sumpah itu jahat. Iya sih, tapi ada juga ghosting juga bisa merupakan suatu cara untuk mengakhiri suatu drama gitu loh. Oh kalau drama Kayak drama iya. virtual maupun itu dramanya bagus atau buruk, kayak ya udah gue capek kayak gini, kita nggak bakal ketemu juga, ini virtual aja, ya udah berarti perasaan kita virtual gitu. Terus Menurut gue. nah kalau seharusnya menurutku ya itu tetap bilang Tapi emang sih ghosting juga bisa merusak psikologis orang-orang. Iya. Orang-orang yang kena ghosting juga bakal mikir kayak gue salah apa ya, kok gue bisa ditinggalin tanpa sebab akibat, tanpa suatu pertanyaan. Terus ya si korban ini bakal nanya salah gue apa. overthinking sendiri nggak Overthinking, terus tuh ya insecure pasti sih kalau sih? insecure itu. Pasti.
Ya itu sih, ya maksudnya penting lah buat diomongin kalau Iya. punya hubungan tuh. Komunikasi, pokoknya Komunikasi. komunikasi. Gila ya. Itu Gila ya kita ngomongin komunikasi, padahal komunikasi sendiri hancur. chat jam 10.27. Kita balas nih ya, kita balas jam 10.27 juga, kayak sedetik pun itu enggak lewat. Tiba-tiba ditinggal ya. Kemana? Dia datang kamu kemana gini. Aku habis tidur kayak, what? Ngomong di sini tuh gue nunggu. At least kasih kabar. Gue pantengin itu screen HP, nungguin chat dari elu, nggak ada. Gue sudah positif thinking kalau misal mungkin dia lagi keluar jajan sebentar, pergi kencing mungkin. Oh jadi kamu tuh kayak gitu ya? Maksudnya aku kira tuh cewek doang tahu yang secerewet itu tentang kabar. Enggak sih, Kamu cowok gitu? juga dong, setiap pasangan maupun cewek atau cowok tuh harus kasih kabar gitu loh. Soalnya kan ada banyak orang yang pacaran nih, ceweknya mungkin kayak gitu tapi cowoknya cuek. Yang kayak gitu loh. Mungkin kalau cuek dicek mungkin iya sih, tapi kalau cuek pas ketemu itu nggak mungkin sih, kan sudah pacaran gitu loh. Ada sih. Ada cowok yang kayak malas buat typing gitu loh. Oh benar. Kayak cuek, ya Ih. enggak sih kayak gitu. Pasti Tapi si nyebelin. cewek bakal sebel kan. Iya sebel. Nah, tapi kan sebelum lo mengelanjutin hubungan lo, pasti lo ini dong. Pasti lo sudah tahu sikapnya dia dong. Oh dia cuek nih kayak gini, tapi kalau ketemu dia sweet banget gitu. Gitu pasti kan lo iya, tahu iya. kayak gitu. Soalnya tuh kayak terus ini nih karena saking biasanya nih ya saking cueknya orang, kembali lagi ke apresiasi itu. Ada nih temenku tuh dia yang kayak kenapa sih kamu nggak pernah mau upload aku di Instastory atau di mana, kalau misalnya aku nge-tag tuh nggak pernah di repost, kayak dia tuh nggak ngerasa dihargain gitu loh sebagai pacar. Nah kamu tuh kayak gitu nggak sih orangnya? Maksudnya kalau misalnya kamu pacaran terus pasanganmu tuh nge-tag atau bikin Instastory itu bakal kamu ini nggak sih? Kan kayak misalnya nih, kamu kenapa sih nggak mau ini aku? Paham. Kamu nggak mau nunjukin aku kalau misalnya aku nih pacarmu gitu. Di pikiran cowok ya, kalau menurut gue ya, yang pertama, ini tuh hubungan kita, nggak usah ngelibatin semua orang. Apa sih yang harus kita tunjukin ke semua orang? Hubungan kita kayak gimana gitu. Tapi kan maksudnya tuh seenggaknya maksudnya tuh diliatin gitu loh, kalau iya udah kita nih pacaran jadi nggak ada yang ganggu kamu gitu. Gimana? Ya itu benar juga sih, kayak si cewek berarti tujuan si cewek ini kayak was-was gitu dong kalau misalnya Iya, dia dicemburuin gitu iya. kan. Nah berarti tuh nggak percaya dong sama si cowoknya. Bukan nggak percaya, tapi tuh kayak Loh, please lah, aku tuh pengen dikasih tunjuk. was-was itu udah nggak ini, apa sih yang lu mau dari si cowok yang upload foto pacarnya gitu. Ya pengen dikasih tunjuk aja kalau ini Kayak, nih ini loh pacar gue. Iya gitu. Ya udah si cowok itu paling mikir ya mungkin ya, kayak ya udah kamu itu milikku, kayak gitu loh. Kayak nggak semua orang bisa dapetin senyummu, nggak semua orang bisa dapetin foto yang Egois banget. Itu egois lah. Oh itu love language sih menurut gue. Emang Love iya. action sih menurut gue. Masa sih? Iya sih. Jadi sebelum pacaran mesti konfirmasi dulu kamu seneng gak ada gini gitu. Enggak lah. Jadi gimana supaya soalnya tuh banyak permasalahan cewek tuh yang kayak gitu, dia tuh kayak nggak ngerasa dihargain gitu loh di hubungannya karena cowoknya tuh terlalu menutup hubungannya itu, padahal tuh kita tuh pengen ditunjukin gitu loh. Nah berarti kan itu Bingung sifat, kan? iya, berarti kan itu kan Itu sifat bingung. sifat egoisnya si cewek gitu loh, kayak Loh, gue pacaran sama lo, gue mau dong, kayak gue bangga pacaran sama lo, tunjukin dong ke semua orang kalau misalnya kita ini pacaran gitu loh. Itu kan yang cewek pikirkan. Si cowok itu mikir lebih dewasa lagi gitu loh, Nes. Si cowok itu lebih mikir dewasa lagi. Si cowok mikir mungkin ada sih ya cowok-cowok yang repost fotonya kayak wih so sweet banget dong kata-kata orang. Ih wubu banget, cemburu banget, kayak itu kan yang lo mau biar orang-orang tuh cemburu kalau misalnya. Tapi kenapa banyak cewek mikir kayak gitu? Karena misalnya nih cowoknya nih maksudnya kita kan nggak tahu ya, misalnya pacaran sama orang terus nggak tahu nih ternyata kalau cowoknya ini ganjen, dia tuh nggak mau ngasih tunjuk kita karena dia takut cewek-cewek di DM-nya itu berhenti nge-DM dia. Lo berarti lu bisa periksa chatnya dia, lu izin dong mau chat HP lu. Dalam suatu hubungan itu kepercayaan itu sudah paling Tapi kunci kalau utama misalnya sih menurut gue. tapi kan kalau ngecek HP itu kan termasuk udah nggak percaya. Kayak misalnya nih, kenapa sih nggak mau repost, kan tinggal repost doang. Nah, kenapa? Kenapa gak mau repost?
Ya karena emang gak mau aja gitu lah. Bu, ya kayak Kayak kita emang kan kan seperti mikir. tujuan gue yang pertama, ya udah lu punya gue gitu loh. Jadi kan kita tuh jadi mikir kayak apa jangan-jangan banyak cewek lain ya di handphonenya dia, apa jangan-jangan dia nggak mau mamerin karena dia punya selingkuhan atau apa gitu. Nah berarti kan itu lo sendiri dong yang cari masalah sama diri lo sendiri. Lo Karena seharusnya nggak dia juga percaya sama repost si gitu cowok, gak sih? gitu. Buat apa coba di repost? Ya repost doang. Mungkin sekali seminggu mungkin nggak apa-apa ya foto kayak gitu. Iya maksudnya sekali kan banyak cowok tuh yang kayak buat apa sih kayak gitu terus gitu. Kenapa Tapi nggak kalau tinggal- zaman sekarang tuh udah enggak tahu. Orang-orang tuh suruh kayak pamer gitu kalau suruh punya pacar. Mungkin kalau zaman-zaman dulu iya ada yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Ya mana gue tahu, gue nggak pernah kayak gitu. Itu pasti cowoknya tuh menyimpan sesuatu yang nggak mau dikasih tunjuk, tau gak sih? Enggak sih kalau gue ya, gue pribadi kayak ya udah kamu tuh punya aku, kita pacaran berdua, nggak usah ngelibatin orang-orang. Gitu loh. Gitu. Heeh. Ngapain coba orang ngeliatin hubungan kita? Gak kayak ya udah bahagianya bahagia kita, keselnya kita, sedihnya kita gitu loh, kayak ya udah ini hubungan antara kita berdua, dunia kita gitu. Tergantung dari kitanya lagi mau kasih masuk orang ke dunia kita atau enggak. Tinggal repost doang padahal. Ngapain coba di Itu kan repost? alasannya pasti ngapain? Kalau di repost orang bisa nge-follow Instagram lu kan? Nah, si cowok juga bakal was-was gitu. Nah itu loh. was-was. Was-was takut si pacarnya direbut sama temennya. Ya itu berarti gak percaya dong. Nah, lu duluan kan yang minta di-repost gitu kan. Nah, supaya si cowoknya ini berpikiran positif, biar si cowoknya nggak cari masalah gitu, ya udah gitu sih menurut gue. Jadi kayak udah aja gitu ya. Iya, udah. Masalah repost udah. Ya berarti introspeksi diri gak sih? Iya. Ya jadi gimana nih? Jadi kita nih sebenarnya harus gimana? Kan tadi kan kalau kayak gitu kan berantem ya. Iya. Berarti kita harus introspeksi diri dulu. Kita bilang kalau misalnya kamu tanya dong ke pasangannya, alasan kamu tuh apa? Kok kamu nggak mau kok kamu nggak mau buat upload atau repost di Instagram aku? Ntar paling cowoknya kayak gitu paling, kecuali kalau cowoknya alasan ya aku nggak mau, sudah kayak gitu aja. Cuman gak dikasih alasan Iya, juga nggak ya. dikasih alasan kayak aku nggak mau nanti Instagram kamu banyak yang penuhi teman-teman aku gitu. Oh berarti, kalau misalnya gini berarti ceweknya juga harus yang kayak ya udah deh. Maksudnya egonya diturunin dikit lah ya. Nah si cewek bakal mikir kalau misalnya, kok kamu nggak mau, kamu ada yang lain ya di situ kan, pasti si cewek mikir gitu. Si cowok juga bakal mikir kalau misalnya aku repost, ntar teman-teman aku yang mungkin nggak bisa buat aku percaya gitu, bakal nge-follow kamu, bakal ganjen sama kamu. Nah akunya lagi yang bakal nggak percaya sama kamu. Di situ kita bakal bertengkar kan pasti. Iya. Kayak kita ada perspektif lagi kayak nggak bakal kayak gini gitu kan. Gue tuh cuma minta diterima aja di dunia lu, kayak iya gue udah tahu kok, teman-teman gue udah tahu kalau misalnya gue punya pacar dan itu lu gitu. Ya berarti sebenarnya emang satu komunikasi. Komunikasi, kepercayaan. Terus kalau misalnya di drama-drama kecil-kecil gitu tuh jangan dibikin gede nggak sih? Iya, menurut gue itu sih. Soalnya sebenarnya itu masalah kecil ya. Kayak walaupun kamu nggak salah, tetap minta maaf sih menurut gue. Gitu. Kalau emang lu bener-bener sesayang itu sama pasangan lo, ya udah jalan satu-satunya buat menyelesaikan masalah harus ada satu orang yang harus mengalah gitu. Kalau walaupun kalau dua-duanya keras kepala kayak bukan gue bukan salah gue, itu salah lu, kayak ya udah habis gitu, kayak ya udah. Kayaknya jadi kayak karena sama-sama nggak mau, maksudnya sama-sama keras kepala tuh nggak bakal berhasil nggak sih? Bener banget itu. Yaudah. Itu kalian baru di masa pacaran, belum masa nikah, punya anak. Itu bakal itu bakal iya, itu kayak efek domino gitu loh, bakal jangka panjangnya tuh luas, panjang banget gue. Jadi ya begitulah intinya, kalau misalnya kalian Iya, lagi ada jadi kalau pacaran misalnya, atau kalian lagi di sebuah suatu hubungan gitu, satu komunikasi, dua kepercayaan, tiga kalau ada masalah drama kecil-kecil mengalah, pokoknya jangan satu gitu. orang mengalah, karena kalau misalnya ada masalah yang diputuskan itu masalahnya bukan hubungannya. Ih bener banget, lagi ini jadikan teaser deh. Karena kayak ada aja gitu masalah yang emang ada juga ya masalah yang emang harus kita hadapi, sama masalah yang udah kita lupain. Bener Gitu. banget, iya bener banget lagi. Karena kayak masalah itu kayak emang udah bumbu percintaan sebenarnya kan, pasti Iya. kayak pertikaian kecil tuh Pasti ada. pasti ada. Gak mungkin lalu bahagia terus ya. Itu dah. Iya deh. Kayak gue kayak bangga banget sama orang tua gue, kayak dia nikah udah ribuan tahun, pacaran juga, dan akhirnya
mereka sampai sekarang udah punya anak segede-gede gini, pasti dalam suatu hubungan mereka pernah marahan gitu. Iya. Dan mereka tetap sama-sama. Ya contohnya itu ya orang tua kita, Iya. lihatlah kayak mana mereka menyelesaikan komunikasi mereka. Tapi kita juga nggak bilang ya kalau misalnya ada orang yang broken home gitu ya. Iya, benar. Mungkin ada permasalahan yang emang benar-benar udah nggak bisa lagi buat dihadapin sama mereka. Dan jalan satu-satunya ya itu gitu. Nggak semua yang putus hubungan itu tuh jelek, karena padahal kalaupun misalnya nih hubungannya toksik ya emang harus diselesaikan Iya, hubungannya. untuk kesehatan mental, kesehatan pikiran, kesehatan kita semua juga sih menurut gue. Bener banget. Ya udah, kayaknya segitu dulu ya perbincangan kita kali ini, karena kayaknya relationship ini bakal terus ada di podcast kita. Dan insya Allah kita bakal isi sama orang-orang lain yang kita undang-undang lain. Ya segitu dulu. Semoga malam minggu kalian tetap moodnya bagus, tetap gak bete-bete ya karena di rumah doang. Dan selamat bermalam minggu buat kalian. Makasih buat nonton video ini dan jangan lupa di like, di comment, and di share. Dan juga jangan lupa dinyalakan loncengnya karena bakal banyak banget informasi seputar di dunia Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, Balikpapan, dan lain-lain. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Dadah semua. Jangan lupa pakai masker teman-teman dan menjaga jarak, mencuci tangan. Thank you. Motion element.